Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan like, share, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Oke, untuk yang belum bergabung tolong diberitahukan ke grup ya. Ya, Bu. Dan untuk absensi tolong diisikan di classroom, jangan lupa. Oke, di sini Ibu hanya ingin berpesan sedikit saja. Jagalah kesehatan kalian. Dan waktu itu adalah uang. Jadi Ibu harap kalian jangan pernah melalaikan waktu itu. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin, seperti mengerjakan ujian akhir nasional misalnya. Apalagi kan kalian sudah kelas 12. Jadi jangan lupa untuk selalu latihan sering-sering. Oke, paham? Oke, sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Tolong Nanda Pohan untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga materi-materi yang Ibu sampaikan masuk, bisa diaplikasikan nanti. Oke, sebelum ke materi, Ibu ingin kita melakukan review materi sebelumnya. Di sini siapa yang bisa mereview materi kita minggu yang lalu tentang sistem operasi jaringan? Oh, ya Nanda, tolong. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sistem perangkat keras dan perangkat lunak serta mengatur program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan aplikasi kecuali melakukan proses booting. Maksudnya kecuali melakukan program booting. Benar. Jadi tanpa sistem operasi jaringan itu akan sangatlah susah. Oke, kita masuk ke materi hari ini tentang jaringan VoIP. Bu akan share ke Zoom kita. Dapat dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Sebelum ke sini, Ibu sampaikan bahwa peraturan-peraturannya itu tetap ya. Yang pertama, kamera harus dinyalakan. Yang kedua, ya, Bu. Ibu memberikan pertanyaan, maka Ibu akan mengasihkan 2 poin untuk nilai UTS. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, yaitu jaringan VoIP. Jaringan VoIP latar belakangnya semenjak keberhasilan transfer informasi real time melalui jaringan IP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul adanya kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket IP. Yang kedua, jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gerbang-gerbang gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi ke jaringan data. Inilah gambaran sebelum adanya VoIP. Nampak jelas? Nah, dan ini kalau ada dengan VoIP.
Nampakkan perubahannya sebelum adanya VoIP dan sesudah dengan VoIP. Jaringan IP lebih bersifat open system dibandingkan jaringan TDM, sehingga jaringan TDM sulit dikembangkan. Yang kedua, deregulasi telekomunikasi dan pengembangan jaringan akses multi layanan memungkinkan tantangan ini tercapai. Yang ketiga, Voice over Fact Network. Dasar pengaturan VoIP. Yang pertama itu menciptakan iklim kompetisi sehingga dapat menunjang pembangunan industri telekomunikasi nasional secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah persaingan yang tidak sehat antara penyelenggaraan jasa. Yang ketiga, menjamin pembangunan jalan baru. Yang keempat, masyarakat harus mendapat standar kualitas pelayanan yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, mencegah terjadinya gangguan teknis terhadap jaringan PSTN atau bergerak yang ada dengan menetapkan standar teknis. Yang ketujuh, telekomunikasi yang bersifat berkelanjutan. Mengapa VoIP begitu pesat? Karena perkembangan teknologi transmisi menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif liaset lain menjadi murah. Yang kedua, perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. Yang ketiga, menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan IDD. Keuntungan dan kelemahan menggunakan VoIP. Keuntungannya bertelepon menggunakan VoIP diantaranya adalah dari segi biaya. Jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk berhubungan internasional dapat ditekankan hingga 70%. Yang kedua, selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Yang ketiga, hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang internet dan IP address. Jika seperti telepon tradisional yang harus mempunyai front tersendiri di sentral. Keuntungan yang lainnya yaitu yang pertama, PSTN bersifat VoIP membuat pelanggan dapat melakukan panggilan telepon seperti biasa. Yang kedua, call phone. Yang ketiga, dalam rangka menghemat biaya komunikasi. Ketika pelanggan sedang berada di jalanan, maka pelanggan dapat mengirim SMS pada server dengan menu lengkap, nomor telepon, tujuan, dan password. Kelemahannya yaitu yang pertama, sulit mengirimkan fax. Yang kedua, perlu jalur internet yang cepat. Yang ketiga, susah untuk menentukan frekuensi call. Yang keempat, kelemahan jaringan yang menjadi musuh VIP seperti delay, jitter, fake loss, scammer, dan echo. Delay, jaringan yang berbasis atau dengan backbone stealth tidak cocok untuk VIP. Solusinya yaitu backbone fiber optik. Jitter pada intinya adalah variasi dalam delay, terjadi karena adanya perubahan terhadap karakteristik dari suatu sinyal sehingga menyebabkan terjadinya masalah terhadap data yang dibawa oleh sinyal tersebut. Jadi solusi itu mengaplikasikan suatu sistem buffer pada pesawat menerima untuk menstabilkan data suara sebelum ditampilkan. Paket loss artinya hilangnya paket data yang sedang dikirimkan. Hilangnya data ini bisa disebabkan karena jitter atau karena ada permasalahan di perangkat jaringan router yang terlalu sibuk jalur komunikasi yang terlalu pada penggunanya. Jadi solusinya yaitu peralatan yang lebih bagus dibandingkan peralatan jaringan untuk internet biasa, kualitas koneksi yang lebih baik, dan perhitungan terhadap penggunaan bandwidth yang lebih baik. Keamanan, karena suara perjalanan pada internet, maka tetap akan ada kemungkinan data suara tersebut disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi solusinya membangun sistem keamanan yang lebih baik enkripsi data.
Penggunaan teknologi VoIP, Internet Service Provider, Calling Care Provider, Long Distance Carrier, Telco berbasis IP, perusahaan yang memiliki VPN. Cara kerja VoIP yang pertama ATA, analog telepon adaptor. Cara yang paling sederhana paling umum adalah dengan menggunakan suara alat yang disebut dengan ATA. ATA ini memungkinkan untuk menggabungkan pesawat telepon biasa ke komputer atau disambungkan ke internet atau untuk dipakai VoIP. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital. Yang kedua, IP phones. Pesawat telepon khusus ini kelihatannya sama dengan telepon biasa, tapi selain konektor RJ11 standar, IP phones ini juga mempunyai konektor RJ45. Komputer to komputer. Cara ini jelas merupakan cara paling mudah untuk menggunakan panggilan VoIP, bahkan tidak usah membayar 1 sen pun untuk melakukan panggilan SLJJ. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan program yang harganya murah bahkan gratis yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan VoIP. Jadi sampai di sini saja. Apakah anak-anak semua paham dengan penjelasan Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi dalam VoIP ini sangatlah berguna untuk kita. Untuk itu, tolong siapa di sini bisa menyimpulkan materi hari ini? Bu. Tolong Anda, apa yang bisa Anda simpulkan untuk materi hari ini? Jadi kesimpulan yang didapat adalah VoIP ini dengan segala fasilitasnya dapat menjadi salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan jasa telekomunikasi di masa depan. Jadi, dengan jaringan ini atau aplikasi ini dapat menjadi salah satu sarana telekomunikasi yang akan bisa memberikan dampak yang sangat besar di masa depan kelak. Betul, benar. Itulah kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi sampai di sini saja untuk materi hari ini. Kita lanjutkan ke classroom saja. Misalnya Ibu ingin kalian menyelesaikan suatu tugas yang Ibu berikan di sana. Jadi jika ada yang tidak paham, diinfo ke saya nanti di grup ya. Ya, Bu. Oke, cukup materi hari ini. Ibu sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.